ketika ada malaikat Munkar Nakir di kubur, di dunia, di bumi ada malaikat Raqib Atid berpasangan. Malaikat ini akan menulis dosa-dosa dari mata, dari telinga, dari kolbu jika hari ini tidak ada istighfar. Maka berdasarkan hadis ini, saya saksinya dengan hadis Nabi yang sahih itu, dosa kita yang tadi siang insya Allah Allah ampun. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang meraba-raba, kok saya nggak tersentuh, teman saya tersentuh, kok teman saya nangis, saya tidak nangis. Tangisilah itu, ya Allah, temanku nangis, apa masalah hatiku sehingga aku tidak bisa tersentuh. Tangisi itu Pak, pulang tangisi itu. Kawan kita merinding, kita nggak merinding. Tangisi itu, apa masalah hati kita? Apa masalah kolbu ini? Jangan-jangan kolbu ini sudah dikuasai selain Allah. Karena syaitan mengalir di semua pembuluh darah, dia bisa mengepung jantung. Harapan kita cuma satu, getarkan nama Allah di kolbu, maka semua syaitan akan kesetrum, dia akan keluar. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, jika ada orang azan, maka syaitan lari dan dia kentut seperti orang masuk angin, dan kentutnya besar, kadang lebih besar dari toa. Yang dengar cuma ahli kasyaf yang kolbunya dibukakan. Tapi untunglah kita nggak diperdengarkan. Coba Bapak ini setiap kali azan dengar kentut setan, dengar kentut kawan aja kita jijik, apalagi kentut setan. Akhirnya dia cari tempat buang air kecil, yang tempatnya tertutup dan jauh. Disitulah mereka bersembunyi. Maka kalau masuk ke kamar mandi harus baca doa. Kalau berwudu mesti di kolbunya menyebut nama Allah. Kalau nggak wudunya ditemani seorang syaitan namanya walhan. Inilah yang membuat orang bolak-balik wudu bisa setengah jam. Ya. Itu akibat masuk ke tempat wudu tidak baca doa, dan lagi wudu tidak menyebut nama Allah dalam kolbu. Bahaya Pak. Coba saya tanya, kalau ada perintah di Quran wajib atau bukan? Di Quran dibedakan zikir pagi sore dengan zikir secara umum. Dalam surat Ahzab dikatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Berarti wajib. Nabi tidak mau membebani sahabat, maka diajar mulai dari 10, 25, 33, 70, 100. Sayyidatuna Sofiyah 4000. Nabi ajar. Lalu Nabi ajarkan zikir tanpa batas. Tapi ada yang gagal paham, dikira zikir tidak boleh ngitung. Itu gagal paham, nggak ngerti hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi nyebut 33 ngitung nggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Hitung nggak? Kata si ustaz, nggak boleh hitung-hitung zikir. Terus gimana hadis Nabi ngitung-ngitung zikir? Maka saya tanya, kalau Nabi zikir 33, kita kelebihan 1, bid'ah nggak? Karena kalau bid'ah finnar. Kullu bid'atin, tuh hafal semua. Kayaknya ini korban semua. Ada yang hore di belakang. Kayaknya pengurus sama imam kita korban dinar-narkan sama orang ya. Saya mau tanya lagi, kalau kita zikir Nabi 33, kita baca 32, kurang 1, bid'ah nggak? Ya, mulai bingung. Mulai bingung. Angka 10, angka 25, 33, 34, 70, 100 itu contoh, 4000 itu contoh. Itu contoh aja. Boleh lebih, boleh kurang.
Kenapa boleh kurang? Itu buktinya Nabi pernah baca subhanallah ba'da salat cuma 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Sesekali amalin itu. Ya Pak Imam ya. Nanti kalau ba'da salat, terutama zuhur. Zuhur itu bacanya jangan cepat-cepat, tapi lama. Subhanallah, subhanallah. 10 kali cukup. Amalkan sunnah di Sahih Bukhari. Nabi mengulang-ulang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ba'da salat cuma 10. Sesekali kalau waktu agak luang 25, ditambah tahlil la ilaha illallah 25. Hadis riwayat Imam Nasai dan hadisnya sahih. Tuh ada Pak dalam hadis tahlil subhanallah, subhanallah, subhanallah 25. Alhamdulillah, alhamdulillah 25. Allahu Akbar, Allahu Akbar 25. La ilaha illallah 25. Kalau 4 ini 25, jadi berapa? 100. Boleh lebih? Masuk neraka loh. Nabi cuma kasih contoh. Seandainya lebih 1 atau lebih 1000 itu bid'ah, maka Sayyidatuna Safiyah ahli bid'ah. Abu Hurairah itu kalau zikir tiap malam 12.000. Ayo, ada yang bisa zikir 12.000 tiap malam? Ada ya? Ada. Benar. Sekarang masih ada ilmunya. Itulah ilmu yang diturunkan kepada tarekat-tarekat sufi. Kita taunya tarekat gila, ya. Nggak begitu cara memahami, nggak ngerti, uskut diam. Ada kok dalilnya itu. Maka menghitung zikir itu bagian dari sunnah. Sunnah ini yang melakukan orang-orang torikoh. Kalau kita nggak sanggup melakukan, jangan bilang masuk torikoh gila. Cuma karena ada mantan dukun atau mantan orang kebatinan belajar tarekat gila. Kawan saya S2 gila Pak. Mau bilang masuk UIN Jakarta gila. Gimana? Ada orang menikah stres, enggak? Kita mau buat kaidah jangan menikah nanti stres, gitu. Kenapa orang nggak ada yang ngomong begitu? Tapi giliran belajar zikir, terus ada yang satu orang oleng, kita pukul rata. Alhamdulillah saya belajar toriko banyak. Bapak mau tahu toriko saya apa aja? 1. Naqsyabandiyah, Khalidiyah. 2. Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Terus Syaziliyah, Aidrusiyah, Idrisiyah. Lalu mengambil aurat-aurat Tijaniyah. Apalagi? Ada lagi torikoh lain. Banyak, masih banyak. Ar-Razi gila nggak? Kalau ada orang gila dokter, antum jadi gila aja semua. Gimana Bang? Ada orang gila seganteng nih Bang? Serius amat Bang. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan sembarangan komentar. Hati-hati. Allah melarang dan mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan komentar kalau nggak paham. Termasuk ngomentarin orang yang khuruj 3 hari. Kalau nggak mau keluar, nggak usah keluar, nggak usah bicarain orang. Ya. Oh si Anu dia ninggalin keluarganya, itu kan salah dia, bukan salah semua. Bapak tahu, malam tadi saya cerita, murid Imam Malik, kawan Imam Syafi'i, namanya Ibnu Qasim. Waktu itu belum ada thariqat, belum ada jemaah tabligh. Ini nggak bela siapa-siapa, ini biar paham aja. Ibnu Qasim baru menikah, beberapa bulan ditinggal istrinya hamil. Sampai di Madinah, dia orang Mesir. Sampai di Madinah ketemu Imam Malik. Ilmunya Imam Malik ini luar biasa. Padahal Imam Malik satu hadis bisa diulang. Hari ini baca, bulan besok ulang lagi, minggu besok ulang lagi, diulang-ulang banyak. Tapi Imam Malik ini wali Allah. Imam Malik ini kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Jika disebut nama Rasulullah, matanya langsung tertunduk. Imam Malik tidak berani baca hadis kalau belum mandi, walaupun sakit demam.
Satu kali datang seseorang kepadanya, Imam Malik sedang demam. Saya nggak sanggup jadi Imam Malik, nggak sanggup. Kata seorang ini, padahal sudah ditahan-tahan oleh penjaganya, tapi orang ini sanggup terobos. Kata dia, wahai Imam Malik, apakah ada hadis mengenai A, B, C, D? Banyak pertanyaan. Akhirnya beliau mengatakan, tunggu, saya berkeringat, saya mandi dulu. Beliau mandi, dia pakai baju yang bagus, seperti beliau hendak bertemu seorang pejabat. Selesai, dibacakan hadis. Lalu orang itu minta ijazah. Apa kata beliau? Sungguh hebat kalian. Malik belajar begini 40 tahun, kamu cuma belajar berapa menit. Minta ijazah. Beberapa hari minta ijazah, tapi dikasih juga. Imam Malik, kenapa ditanya oleh orang, kenapa wahai Imam Malik? Karena aku sedang ingin menyebut nama kekasih Allah. Dan beliau di masjid. Di situ ada baginda Rasulullah SAW. Ternyata Imam Malik setiap malam mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kenapa? Amalnya cuma 2. Kalau masuk kota Madinah, turun kendaraan. Kalau jalan, copot sendal. Kayak orang gila nggak? Tapi di zaman itu tidak ada yang berani mengatakan Malik orang gila. Semuanya tersipu malu melihat Imam Malik jalan kaki nyeker masuk ke masjid. Gimana kita, Pak? Itu Rasulullah sudah wafat. Gimana kalau Rasulullah masih hidup? Adabnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang askar-askar betul-betul enggak sopan. Kita mau menyapa Rasulullah berkata, haram, ya haji, haram. Benar enggak? Pernah dibentak enggak? Pernah dibentak enggak? Ya haji, haram. Emang yang enggak bisa bahasa Arab, kita juga bisa ngomong bahasa Arab kok ya. Ya haji, haram. Saya malas dengar itu. Ya. Dulu, nah ini pernah saya ceritakan di tempat lain. Syekh Sya'rawi, ahli tafsir di Mesir. Beliau badannya tinggi, orang Mesir tinggi-tinggi. Ulama wali ilmu, mengerti ilmu yang zahir dan juga yang batin, yang tampak dan tidak tampak. Dia masuk ke Raudhah. Di situ dia ciumlah pagar kuburannya Rasulullah SAW. Syirik nggak? Kata kawan kita, Ustaz nih, ente jangan berlebihan. Rasulullah itu bukan Tuhan. Kata kawan, Ustaz loh ya. Dahsyat, saya gergetan loh satu. Kalau anak kita jewer, ini Ustaz, bapaknya orang lain. Akhirnya Syekh Sya'rawi ambil lehernya orang Arab. Orang Arab itu kan gak terlalu gede, Arab Saudi. Ambil jidatnya, dicium. Kaget dia. Karena Syekh Sya'rawi gede. Kaget dia. Syekh Sya'rawi nanya, hei askar, aku cium engkau barusan, apakah ini syirik? Bingung dia, nggak bisa jawab. Cium istri syirik? Mana kaedahnya mencium itu syirik? Kata si ustadz sekarang, cium mushaf syirik. Nabi tidak pernah buat. Apa-apa lagi ini ajaran? Ya, ada ustadz begitu? Jadi yang sebelum tidur nyium-nyium foto orang, ngomong, ente musyrik semua. Gimana? Itu nggak perlu dalil, Pak. Nggak perlu dalil sama orang begitu. Jadi kita sama orang begitu cukup pakai amal, pakai kecerdasan, kearifan. Bis itu askarnya diam, dicium sang waliullah. Mungkin dia tobat setelah itu. Mungkin dia tobat setelah itu. Suatu kali Sayyidina Muawiyah, ini lawan politik Sayyidina Ali. Ini sahabat ini bertengkar juga masalah politik. Maka jangan heran kiai sama kiai tengkar masalah politik, biasa aja. Jangan kemudian membela kiai yang sama pilihan kita, biasa aja. Kan guru kita semua. Sayyidina Muawiyah
melihat ada orang ditegur karena menyentuh bagian yang bukan Hajar Aswad. Cium-cium, dipeluk-peluk itu bagian bata itu, tapi itu bukan Hajar Aswad. Kata orang, syirik, bid'ah. Dalam hadis yang sahih Muslim, seingat saya, Sayyidina Muawiyah mengatakan, tidak ada satu jengkal pun, satu mili pun di Ka'bah ini yang tidak berkah. Semua diberkahi. Kenapa? Karena di situ Rasulullah dulu pernah bertawaf. Dalam satu riwayat yang ada yang memperdebatkan riwayat ini, tapi saya percaya riwayat ini. Sayyidina Bilal mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Bilal, lam nara, kami lama tidak melihat. Di mana Sayyidina Bilal tinggal? Setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, dia minta izin jihad ke Syam. Setelah sekian tahun, Rasulullah mengunjunginya. Kata Rasulullah dalam mimpinya, wahai Bilal, kenapa engkau tidak pernah muncul? Ini perintah. Ya Bilal, ziarahlah ke kuburanku. Wali-wali Allah gitu Pak. Kalau ke sono ada isyarat dulu. Kalau kita mau berangkat tuh pakai syahwat, pakai nafsu. Apalagi mau deket-deket pemilihan ya, biar dipanggil Pak Haji, Pak Umroh. Sayyidina Bilal datang ke sana. Baru sampai di Madinah dia terperangah. Dia lihat, dia kenang semua tempat yang diinjak Rasulullah. Sampai di Madinah dia ambil pasir yang dulu dia ingat Rasulullah pernah menginjak pasir itu. Kayak ambil begini-begini. Dia merindukan Rasulullah SAW. Begitulah orang rindu. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Rindu itu kadang bikin orang setengah gila, tapi itu bukan gila. Makanya ada kitab judulnya Laila Majnun. Laila Majnun, kegilaan orang jatuh cinta. Benar gak? Ya, jauh dikejar. Benar? Betul ya? Dulu zaman-zaman yayangnya dulu kena hujan, ya dijemput pakai payung kan? Coba teman kita, bro, ada lagi kehujanan nih, jemput dong. Ente pulang aja sendiri. Giliran udah cintrong, tunggu deh ya. Gitu kita kalau cinta, emang gila. Orang cinta itu gila. Apapun yang dilakukan di luar batas manusia normal. Sayyidina Bilal itu Bilal, nama pasirnya dia ingat. Lain dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Umar. Sayyidina Abdullah, kenapa sahabat tidak perlu maulid? Karena sahabat cukup mengenal Nabi, lalu mengunjungi tempat Nabi dulu pernah duduk berdiri jalan. Itulah maulidnya mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar setiap hari kerjaannya, kalau nggak ngajar dagang ngapain dia? Dia mencari tempat yang Rasulullah dulu jalan di situ. Itu kerjaannya. Itulah cara beliau bermaulid. Kawan saya rindu sama gurunya. Di surau nggak ada orang, maka dia ambil tasbih dan nggak bilang siapa-siapa. Hukumnya apa? Halal apa haram? Ada tasbih di surau, punya guru sudah meninggal. Kawan ini baru pulang kampung rindu, dia lihat ada tasbih gurunya, dia menangis. Dia lihat kiri kanan nggak ada orang, dia baru pulang, dia ganti tasbih yang baru. Gimana? Halal? Secara hukum fikih sih nggak halal, tapi secara bab cinta entah, saya nggak bisa bilang. Orang cinta kadang adabnya tiada, maka saya maklumi. Ini tangan saya dulu luka-luka, padahal Ar-Razi bukan orang suci. Luka-luka karena ditarik, tangannya kayak durian. Tapi saya maklumi, maka tolong maklumi juga yang jaga. Jangan marah-marah sama mereka. Mereka juga lagi cinta. Tiba-tiba berani. Itu mereka biasanya nggak berani melayani orang. Tapi karena cinta pun jadi berani. Tapi ingat, antum itu begitu kepada guru bukan karena si guru,
Tapi karena dalam diri guru ada warisan sang maha guru Rasulullah SAW, maka jangan gagal memandang guru. Guru itu bukanlah sang maha guru. Guru itu cuma pewaris. Pewaris tidak pernah sempurna. Yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Rasulullah sempurna. Apakah beliau merasa sempurna? Beliau tak pernah merasa sempurna. Bagian terakhir, jam 9 ya. Nabi Muhammad SAW. Satu kali kata Sayyidatuna Aisyah, aku sedang menjahit bajuku. Bayangkan, istri Rasul Allah tidak gengsi menjahit baju, nggak nuntut macam-macam. Dulu pernah nuntut, maka Nabi tinggal semua istrinya sebulan. Istrinya nuntut kemewahan dunia, istrinya nuntut supaya dikunjungi lebih banyak. Kok banyak sama sahabat, bukan sama kami? Nabi istrinya banyak, tapi Nabi cuma sebentar-sebentar di rumah istrinya. Nabi lebih banyak bersama sahabatnya. Istrinya nuntut supaya suaminya selalu bersama dia. Maka Nabi diperintahkan Allah lewat isyarat qalbunya, tinggalkan. Disebut ila. Nabi bersumpah tidak akan datang ke rumah istrinya sebulan. Sebulan. Karena istrinya nuntut jatah lebih banyak, hari lebih banyak. Maka pesan saya kepada para istri, kalau suami ngaji, dakwah, berjuang, udah lepaskan. Jangan cemberut kalau suaminya pulang ngaji telat. Ya, ibu-ibu ya. Kalau perlu ajak istri Pak, biar satu kolbu, biar gurunya sama, pemahamannya sama, sehingga kalau kita kemana-mana dia tidak akan melarang. Sayyidatuna Aisyah, beliau menjahit. Dulu ada lampu, jangan bayangin lampu begini. Dulu lampu, Bapak, abang ini masih dapat nggak masa lampu yang dipakai tembok itu apa? Semprot, sohe namanya begitu. Namanya jelek amat ya. Lampu damar, kita nyebutnya damar, karena dia pakai minyak dulu di zaman awal, pakai minyak kemiri. Taruh di situ. Ternyata lampu itu panas. Sayyidatuna Aisyah cari-cari jarum. Jarumnya ternyata jatuh. Dicari-cari, nggak ketemu. Dihidupkan lagi lampunya, nggak ketemu. Mati lagi lampunya. Tiba-tiba Rasulullah ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Humairah. Salam atasmu wahai kekasihku yang berpipi merah cantik, merah delima. Pernah muji istrinya? Pujilah istrinya. Jangan ngomong di rumah gitu-gitu aja. Puji istri kita. Ya, Rasulullah puji istrinya. Bahkan jangankan istri, Rasulullah memberi nama untuk hewan-hewannya. Dikasih nama. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk, kepalanya masuk lebih awal. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Dari wajahnya terbitlah cahaya sehingga aku melihat di mana jarum itu jatuh. Tapi Nabi tidak boleh memperlihatkan wajah ini setiap saat. Itulah wajah yang lebih indah dari wajah Sayyidina Yusuf. Yang mana Sayyidina Yusuf ketika dilihat oleh ibu-ibu arisan, itu ibu-ibunya cantik-cantik Pak. Maklum ibu-ibu terawat. Antum nggak puji-puji istri karena nggak mau modal dikit lah ya. Rawat istri kita. Lalu ketika Sayyidina Yusuf lewat, ibu-ibu tidak sabar melukai tangannya. Benar. Itu ilmu debus Thariqat Al-Yusufiyah. Cuma memandang wajah fisik Sayyidina Yusuf, semua ibu-ibu terpana dan tidak sadar melukai, bukan memotong, melukai, luka. Dan mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Coba bayangkan jika ada orang meninggal
ruhaniah Rasulullah menemaninya. Apakah dia merasakan sakit? Coba bayangkan sahabat Nabi ketika tombak mengarah kepada Rasulullah waktu perang Uhud, dia kemudian berdiri di hadapan Rasulullah akhirnya hanya sedikit hampir terkena tombak, tapi tombak tembus di dada orang. Tapi dia tidak merasakan sakit karena dia ingin menyelamatkan kekasihnya Rasulullah. Ada orang begitu untuk Rasulullah yang mau berkorban. Apakah mereka musyrik? Enggak, mereka tidak musyrik. Itulah cinta. Apa kata mantan budak Rasulullah yang dimerdekakan? Nabi kalau beli budak dimerdekakan. Namanya Sauban ini budak orang hina lalu diangkat jadi orang mulia di sisi Rasulullah. Lalu setara dengan sahabat yang lain, bekerja seperti biasa. Tapi Sauban ini setiap kali kerja yang dia lihat gerak Nabi, pulang ke rumah yang dia lihat wajah Nabi, maka dia cepat datang kepada Rasulullah lalu menangis mengatakan, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, apa yang terjadi pada diriku? Jika aku pulang yang aku rindui cuma dirimu." Begitu sahabat merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu kali didatangi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawa ayahnya, Sayyidina Abu Bakar bawa ayahnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar bawa ayahnya, sang ayah mengeluarkan tangan ingin bersyahadat, ini masuk Islam. Lalu Rasulullah mengeluarkan tangannya juga, menerima baiat syahadat daripada ayahandanya. Di situ Abu Bakar yang selama ini gak berani memandang wajah dan tangan Nabi, melihat tangan Nabi keluar, dia lihat bercahaya dan dia menangis. Abu Bakar gak sanggup lihat wajah Nabi. Saya bukan Nabi, lihat aja. Rasulullah wajahnya tidak sanggup dilihat oleh para sahabat, kecuali seorang sahabat yang belum kenal itu Rasulullah, seorang perempuan yang mempunyai domba. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mengatakan, "Wahai ibu-ibu, izinkan saya ngambil dombamu yang kurus kering." Si ibu-ibu izinkan. Lalu Nabi pijit-pijit itu domba, Nabi sholawatin lah, doain. Lalu dikeluarkan susunya, keluar susunya, mustahil secara akal. Akhir si ibu ini lihat, siapa ini orang? Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia lihat. Sedangkan Abu Bakar gak berani, bukan begini terus. Abu Bakar merasa gak pantas memandang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya meninggal Rasulullah yang mampu bercerita wajah Nabi si ibu itu. Inilah hikmah. Inilah hikmah jadi orang agak dablek atau dablek. Ya, ada hikmah itu. Maka kita nggak boleh juga suudzon sama orang yang memang kadang-kadang adabnya kurang pas. Mungkin dia orang Badui. Orang Badui datang, itu dilangkai semua. Sampai sini. Aina Muhammad? Yang nama Muhammad siapa? Gaya benar. Lalu orang tunjuk, nggak berani. Kalau orang Jawa begini, ini orang Jawa. Kalau orang Jambi, oh orang Muhammad. Ya, Jambi sama Padang 11-12 saya, sama lah. Walhasil Nabi kemudian senyum, kata dia, Muhammad. Masya Allah, manggil Muhammad. Jadi yang manggil Muhammad itu mungkin lagi kerasukan Badui. Apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, cukup sayangnya aku dan Muhammad, dan jangan sayangi semuanya selain kami berdua. Nabi marah gak? Enggak. Nabi cuma bilang, jangan begitu bro. Rahmat Allah tidak sempit. Hal dayaqta rahmatullah.
Apakah engkau menyempitkan rahmat Allah? Nabi pelan-pelan, tapi Nabi senyum, Pak. Nabi kalau senyum, semua sahabat langsung senyum. Tapi Nabi senyum tidak pernah tertawa. Kalau Ar-Razi ketawa juga, tawanya bunyi, karena Ar-Razi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara saya bukan Allah. 9 lewat seperempat, menceritakan Nabi seumur hidup pun tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Semakin diceritakan tambah rindu. Semakin, ini saya baru cerita Pak, gimana antum mimpi ketemu Rasulullah. Ini baru saya cerita gimana Rasulullah di hadapan sahabat Rasulullah. Maka kita cukup sesali diri, apa gerangan kolbu ini kok tidak tersentuh nyebut nama Nabi, kok belum pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah sholawat. Saya tutup dengan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jika Allah dan para malaikatnya sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, malulah kepada Allah, malulah kepada malaikat Allah, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan satu salawat, salawat Abar Ruh atau Abati Rasulullah. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبتي يا أبا روحي يا رسول الله. Dimaknai ya Allah, sampaikan salam Engkau, sampaikan cinta Engkau kepada baginda Rasulullah, ayah ruhani kami. Ya Allah, sampaikan rindu kami, cinta kami, maaf kami kepada ayahanda ruhani kami, Sayyidi Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam kami, terimalah cinta, terimalah kami jadi umat, syafaati kami ya Rasul di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menurunkan rahmat kepada alam semesta, yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kalbu kami yang hina ya Allah berisi kasih sayang rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kalbu kami berisikan kebencian, berisikan emosi, berisikan nama-nama selainmu dan nama-nama dunia. Maka malam ini ya Allah, tetaskan walaupun sedikit ya Allah api kerinduan, tetesan kerinduan, rindu kepada Rasulullah SAW. Ya Allah,
entah penyakit apa dalam kalbu kami, sehingga disebut namamu kalbu kami tidak bergetar, disebut nama Rasulullah Muhammad tapi kami tidak merinduinya. Tapi ya Allah, kami ingin hati kami bercahaya ya Allah. Kami ingin hati kami sehat ya Allah. Kami ingin hati kami diridai oleh Engkau ya Allah. Famla' qulubana bi asma'ika wa asma'i nabiyyika Muhammad SAW. Maka malam ini ya Allah, sampai seterusnya ya Allah, penuhi kalbu kami dengan nama-namamu yang agung dan nama kekasihmu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Ahaddatullah Ahmadullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.